Salam jumpa lagi, salam sehat adik-adik calon apoteker farmasi Udayana. Kita lanjut membahas farmasi forensik. Pada video kali ini, Bapak ingin menyampaikan bagaimana kita mengelusidasi tugas fungsi pokok apoteker berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga kompetensi yang dibutuhkan ketika kita menjalankan tugas tersebut. Contoh-contoh ini Bapak compiling dari pembelajaran farmasi forensik kakak-kakak kelas kalian. Sebagai contoh bagaimana adik-adik bisa menyusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Slide yang pertama atau tugas yang pertama, Bapak akan bahas landasan penyusunan tupoksi apoteker di unit kerja distribusi obat. Bagaimana kakak-kakak adik-adik menyusun? Fishbone analysis disusun berdasarkan dua tulang. Nah, pada prinsipnya, jika menyusun fishbone analysis seperti tulang ikan tidak boleh nyambung di tengah-tengahnya, bukan tulang rusuk. Jadi itu yang terpenting. Nah, kemudian di sini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah aspek peraturan perundang-undangan. Bagian kedua adalah aspek sains dan teknologi yang dibutuhkan. Kemudian pada ekornya adalah pondasi, yaitu kualitas keamanan yang dibutuhkan dalam menjalankan praktek tersebut, sehingga pada kepalanya adalah tujuan dari tupoksi apoteker di unit distribusi dapat tercapai. Peraturan perundang-undangan apa saja yang diacu? Di sini ada SKAI kompetensi apoteker 2011, kemudian ada Permen 30, kemudian ada Permen 1174 2011, ada PP 51, ada undang-undang, ada PP 72, ada PP 10, ada Permenkes, ada Perka. Jika adik-adik lihat, susunan ini berpengaruh enggak? Kenapa Undang-Undang 36 ditaruh di bawah? Seperti kita tahu semua berujung pada Undang-Undang Dasar. Nah, undang-undang itu menjadi pondasi dari peraturan yang lainnya, sehingga undang-undang yang ditempatkan paling bawah, setelah itu baru PP dan peraturan menteri dan peraturan teknis terkait lainnya. Itu hierarki dari suatu undang-undang. Nah, apa saja nanti yang menyusun? Jadi kalau kita menyusun tidak serta-merta peraturan perundang-undangan ini muncul, sehingga kita harus tahu semua konsideran dari awal kita baca semua peraturan, baru kita bisa runut peraturan-peraturan yang terkait. Sehingga dari situ bisa lahir tulang-tulangnya, sehingga terlahirlah kompetensi apoteker dalam distribusi obat. Nah, kalau kita kaji berdasarkan penerapan dalam sains ilmu farmasi, dibutuhkanlah beberapa kompetensi seperti yang tertulis: manajemen, organisasi dan personalia, manajemen mutu, mutu bangunan. Nah, ini semua diujungkan pada good cara distribusi obat yang baik atau good distribution practice. Nah, dikaji berdasarkan apa yang dibutuhkan berdasarkan GDP ini. Kompetensi apa yang masing-masing diperlukan. Nah, ini nanti didasari berdasarkan referensi farmasi. Seperti itu.
Nah, disinilah pembelajaran awal bagaimana kita menyusun tugas fungsi pokok dan kompetensi apa yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan tugas fungsi pokok tersebut. Kita lanjut pada laporan dari kakak kelas Anda angkatan 2018, sekarang mereka sudah kerja. Kelompok ini mendapatkan tugas tupoksi apoteker di BPOM dan Balai Besar POM. Kenapa dipisahkan? Karena BPOM beda strukturnya dengan Balai Besar POM. Nah, oleh sebab itu, kerangka pikirnya sama. Pertama adalah peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan perundang-undangan apa saja yang menyusun BPOM tersebut, kemudian, nah ini agak kurang bagus nyusun undang-undang PP, nggak tersusun. Jadi mestinya dari tadi dari bawah ke atas, sehingga hierarki dari peraturan bisa didapatkan. Nah, yang dijadikan standar kompetensi adalah SKKNI yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan dari BPOM, sehingga yang menjadi ekornya adalah pengawasan yang kuat, profesional, dan landasan hukum. Kemudian didapatkanlah tupoksi apoteker dalam bidang BPOM dan Balai Besar POM. Nah, tentunya tugas-tugas selanjutnya adalah ditelusuri dari semua undang-undang yang ada. Apa saja yang menjadi tugas amanah negara terhadap peraturan tersebut dan standar kompetensi apa yang dibutuhkan untuk bisa mengerjakan tugas tersebut. Nah, inilah disusun oleh kakak kelas Anda. Kita lanjut pada tugas fungsi apoteker di industri farmasi. Di sini obat konvensional. Apa saja yang menjadi tugas, disusunlah dia berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan, kemudian proses produksi. Nah, hampir mirip pola pikirnya. Peraturan perundang-undangan apa saja yang mendasari? Adik-adik bisa lihat. Nah, mulai dari undang-undang baru ke bawah tertulis. Nah, boleh dari atas ke bawah. Mulai dari UUD, kemudian PP, dan seterusnya. Nah, ini harus konsisten dalam menuliskannya. Dari situ, kita kaji semua peraturan yang terkait. Nah, setelah itu, di bawahnya dipasanglah GOB atau GMP. Bisa kita pakai internasional GMP, kita bisa pakai PP Perkapom yang menggambarkan bagaimana proses dari cara produksi obat yang baik. Yang di sini dipentingkan adalah efficacy, safety, dan acceptability, sehingga muncullah yang namanya tupoksi apoteker di unit produksi obat konvensional. Kelompok yang lain menyampaikan adalah tupoksi apoteker di industri obat tradisional. Nah, hampir mirip apa yang disampaikan kerangka tulangnya, karena mereka sudah tersusun, sudah mendapatkan pengarahan. Jadi aspek legalitas yang menjadi tulang pertama, yang kedua adalah aspek CPE, OTB, GLP, kemudian ISO, kemudian Herbal Pharmacope Indonesia atau Pharmacope Herbal Indonesia. Yang disyaratkan adalah kualitas mutu produk, sehingga muncullah tupoksi. Nah, konsepnya hampir mirip adik-adik dalam mengelusidasi struktur tupoksi dari apoteker itu sendiri, sehingga adik-adik bisa menelusuri peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan apa saja standar-standar yang dibutuhkan ketika adik mengerjakan tugas berdasarkan CGMP, GPOTB, kemudian GLP, Good Laboratory Practice, kemudian ISO, kemudian Pharmacope Herbal Indonesia.
Kelompok selanjutnya menyampaikan tugas di industri kosmetik. Nah, hampir mirip adik-adik. Jadi, di sini ada produk oriented, customer oriented, kemudian kajian aspek legalnya, kemudian aspek produksi. Nah, dari situ hampir mirip apa saja peraturan, mungkin peraturan ada tumpang tindih. Tapi ada yang khusus juga yang mengatur. Di sini ada ASEAN notification juga dimasukkan. Nah, itu sangat penting untuk melihat bagaimana kita bisa mengetahui tugas fungsi pokok kita. Nah, bagaimana cara produksi kosmetik yang baik. Kemudian kelompok yang lain mengkaji bagaimana tugas fungsi pokok apoteker di rumah sakit. Nah, sama persis aspek legal, aspek ilmu yang dibutuhkan. Di sini dia menerapkan pada aspek keilmuannya adalah GPP, kemudian apa saja yang menjadi pekerjaan yang terkait dengan good pharmaceutical practice di rumah sakit, apa saja yang menjadi kompetensi yang harus dibutuhkan. Kemudian safety, quality, dan efficacy tetap menjadi pangkal, kemudian tombaknya adalah tupoksi dan kompetensi apoteker di rumah sakit. Nah, di sini hampir mirip, cuman peraturan pasti akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kita lanjut pada tugas fungsi pokok apoteker di puskesmas. Konsep yang diberikan pada saat pembelajaran hampir mirip. Mereka hanya menyusun, melengkapi, kemudian menggali lebih jauh sehingga di sini ada pelayanan kefarmasian. Dimasukkanlah SPO, standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Apa saja yang menjadi standar yang harus dikerjakan? Peraturan perundang-undangan apa saja yang mengatur dan bagaimana pengaturannya nanti akan ditelusuri pasal per pasal sehingga bisa dikumpulkan apa saja yang menjadi kesimpulan dari tugas fungsi pokok apoteker di puskesmas. Ini adalah di komunitas. Komunitas kita tahu apotek, sebagian besar apoteker di Indonesia bekerja di apotek. Nah, di sini kita lihat bahwa hampir mirip dari aspek legal dan aspek keilmuan, yaitu cara pelayanan kefarmasian yang baik atau good pharmaceutical practice. Di sini ada segala macam pelayanan, jadi aspek profesional, aspek regulasi, semua dijalankan sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, yaitu tugas fungsi pokok apoteker tadi. Dari tugas sekian, Bapak tambahkan yaitu salah satu kelompok akan membahas dinas kesehatan baik di provinsi dan di kabupaten. Sebab di sini juga ada apoteker yang bekerja. Apa saja sih tugas fungsi pokoknya? Nah, mereka menggali berdasarkan aspek legalnya dan aspek application science to the law. Aspek legal bisa kompetensi apoteker, dinkes, dan kota, kabupaten, dan provinsi. Peraturan-peraturan apa saja yang mengatur terhadap tugas dan fungsi pokok apoteker tersebut di sini digambarkan. Dan kemudian praktek kefarmasian apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan tugas-tugas fungsi pokok tersebut. Nah, kemudian dari secara menyeluruh, adik-adik bisa akan belajar menyusun pelan-pelan bagaimana membuat strategi untuk menggali sambil bekerja dan berpraktek untuk mengumpulkan bagaimana membahas tugas fungsi pokok apoteker di tempat unit kerja masing-masing dan kompetensi sains yang dibutuhkan dalam mengerjakan tugas tersebut, sehingga tujuan dari pembelajaran farmasi forensik pada fase awal
kita akan ajak mahasiswa atau adik-adik sebagai calon apoteker untuk memahami sendiri, menggali apa aturan yang harus dipelajari, untuk menggali kompetensi apa yang harus dikerjakan. Jadi bukan mengapal. Setelah itu dia akan berusaha menyusun bagaimana cara menjalankan aturan tersebut. Pada akhirnya kita mendidik calon-calon apoteker yang sangat paham terhadap kompetensi, terhadap tugas fungsi pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kuliah singkat ini sebagai pengantar kita diskusi dengan jelas besok ketika kita ketemu dalam kuliah, sehingga kita lebih gampang melakukan diskusi. Terima kasih waktunya.